Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alhan. Saya dari kelas 1B, jurusan D4 Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang enzim dan koenzim. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian enzim, yang kedua, tata nama penggolongan enzim, yang ketiga, struktur enzim, yang keempat, sifat enzim, yang kelima, cara kerja enzim, keenam, metabolisme enzim, dan yang ketujuh, oksidasi biologi. Materi pertama yaitu pengertian enzim. Pengertian pertama yaitu enzim adalah senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Yang kedua, enzim tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tidak berubah, baik sebelum dan sesudah aksi tetap. Yang ketiga, enzim merupakan biokatalisator. Yang keempat, bagian enzim yang aktif adalah sisi aktif enzim, tempat berkaitan dengan substrat pada saat reaksi katabolik. Materi yang kedua yaitu tata nama penggolongan enzim. A. Penamaan trivial. 1. Enzim diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisis. Contohnya, laktase dari laktosa, fumarase dari fumarate. Yang kedua, nama enzim diakhiri dengan ase, kecuali beberapa enzim proteolitik yang diakhiri dengan in, seperti papain, bromelin, dan pepsin. Yang ketiga, menerangkan sifat reaksi tanpa substrat spesifik. Contohnya, transkarboksilase mengkatalisis perpindahan karboksil dari satu substrat ke substrat lainnya. Yang keempat, enzim dibagi menjadi 6 golongan besar. Yang pertama ada oksidoreduktase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi redoks biologis. Contoh, berakhir oksidase, reduktase, dan dehidrogenase, seperti sulfit oksidase, nitrat reduktase, dan alkohol dehidrogenase. Yang kedua, transferase, yaitu enzim yang memindahkan glukosa suatu substrat ke substrat lain. Contoh, transglutaminase, alanin transminase, dan DNA metiltransferase. Yang ketiga, hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis biologis. Contoh, enzim-enzim pencernaan seperti amilase, sukrase, tripsin, renin, lisozim, dan lain-lain. Yang keempat, ada liase, yaitu enzim yang memutus ikatan rangkap kimia pada substrat. Contoh, karbonik anhidrolase dan ornitin dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, yaitu enzim yang mengkatalisis pembentukan isomer suatu senyawa tunggal. Contoh, protein disulfida isomerase. Dan yang keenam ada ligase atau sintetase, yaitu enzim yang menggabungkan dua buah molekul secara kovalen. Contoh, piruvat karboksilase dan asetil-CoA karboksilase. B. Penamaan sistematis. Penamaan berdasarkan sistem klasifikasi menurut Enzyme Commission atau ISI dari International Union of Biochemistry atau IUB. Setiap enzim dilengkapi dengan ISI number sebanyak 4 digit yang dipisahkan dengan titik. Enzim yang mengkatalisis dengan reaksi sangat mirip akan mempunyai ketiga digit, yaitu 1-3 yang sama. Contoh, reaksi hidrolisis berbagai ester. Penamaan sistematik sering terlalu panjang, maka dalam komunikasi sering digunakan nama trivial atau ISI number. Enzim yang mempunyai aktivitas terhadap dua reaksi, nama diberikan ke reaksi yang penting secara biokimia. Nama aktivitas kedua ditunjukkan ke dalam kurung. Materi ketiga yaitu struktur enzim. 1. Apoenzim, yaitu bagian enzim yang berupa senyawa protein yang mengandung binding site. Yang pertama, sisi aktif adalah sisi yang berikatan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Yang kedua, sisi alosterik adalah sisi yang berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim. Sisi alosterik dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah-ubah bentuk sisi aktif. 2. Kofaktor atau aktivator enzim. Bagian enzim berupa senyawa non-protein
Kofaktor dapat mengubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli substrat tertentu. Macam-macam kofaktor enzim. Yang pertama, koenzim. Koenzim adalah kofaktor berupa senyawa organik atau vitamin yang berdekatan secara non-kovalen dengan enzim. Yang kedua, gugus prostetik adalah kofaktor yang berupa senyawa anorganik atau mineral yang berdekatan secara kovalen dengan enzim. Yang ketiga, sisi aktif dan allosterik. Sisi aktif dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang berstruktur sama dengan substrat. Inhibitor akan mencegah substrat untuk berdekatan. Yang kedua, sisi allosterik dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah-ubah bentuk sisi aktif. Materi yang keempat yaitu sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein, sehingga kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua, biokatalisator, sebab merupakan senyawa organik yang dapat mempercepat reaksi katalisator. Yang ketiga, spesifikasi, hanya berfungsi untuk substrat tertentu saja. Yang keempat, mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas, yaitu energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Yang kelima, bersifat bolak-balik atau reversible, yaitu enzim yang dapat menguraikan suatu senyawa menjadi beberapa senyawa lain dan dapat menyusun beberapa senyawa menjadi satu senyawa tertentu. Yang keenam, kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan, seperti adanya inhibitor. Materi yang kelima yaitu cara kerja enzim. Ada dua teori yang mengungkapkan cara kerja enzim, yaitu yang pertama, teori kunci dan anak kunci atau lock and key. Yang kedua, teori kecocokan induksi atau induced fit theory. A. Teori kunci dan anak kunci atau lock and key. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer yang menyatakan kerja enzim seperti kunci dan anak kunci melalui hidrolisis senyawa gula dengan enzim invertase sebagai berikut. 1. Enzim memiliki sisi aktivasi, tempat melekat substrat. Yang kedua, hubungan antara enzim dan substrat terjadi pada sisi aktivasi. Yang ketiga, hubungan antara enzim dan substrat membentuk ikatan yang lemah. Yang keempat, enzim ditambah substrat sama dengan kompleks enzim substrat dan hasil akhir ditambah dengan enzim. B. Teori kecocokan induksi atau induced fit theory. Yang pertama, ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Yang kedua, ketika substrat terikat pada enzim, sisi aktif enzim mengalami beberapa perubahan sehingga ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat menjadi lebih kuat. Yang ketiga, interaksi antara enzim dan substrat disebut induced fit. Materi yang keenam yaitu metabolisme enzim. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi pada proses metabolisme. Reaksi metabolisme terdiri menjadi dua. Yang pertama, reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme adalah reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Pada waktu ikatan putus dan molekul terpecah, terjadi pembebasan energi atau reaksi eksergonik. Contoh, reaksi katabolisme adalah proses respirasi termasuk aerob dan anaerob. Yang kedua, reaksi anabolisme adalah reaksi pembentukan, yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Reaksi anabolisme merupakan reaksi sintesis karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu, reaksi anabolisme disebut juga reaksi yang membutuhkan energi atau endergonik. Contoh, reaksi anabolisme adalah sintetis, termasuk fotosintesis dan kemosintesis. Molekul yang terkait dengan proses metabolisme yang pertama ada ATP, yaitu molekul berenergi tinggi. Molekul ini merupakan ikatan adenosin yang mengikat 3 gugusan fosfat dengan ikatan yang lemah atau labil sehingga mudah melepaskan ikatan fosfatnya pada saat mengalami hidrolisis. Contoh kerja enzim dalam proses metabolisme,
Yang pertama ada enzim katalase. Enzim katalase berfungsi membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. 2. Enzim oksidase. Enzim oksidase berfungsi mempergiat penggabungan O2 dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan juga mereduksikan O2 sehingga terbentuk H2O. Yang ketiga, enzim hidrase. Enzim hidrase berfungsi menambah atau mengurangi air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan terurainya senyawa yang bersangkutan. Contoh fumarase dan enolase. Yang keempat, enzim dehidrogenase. Enzim dehidrogenase berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Yang kelima, enzim karboksilase. Enzim karboksilase berfungsi dalam pengubahan asam organik secara bolak-balik. Contoh, pengubahan asam piruvat menjadi asetaldehida dibantu oleh karboksilase piruvat. Dan materi yang ketujuh yaitu oksidasi biologi. Pengertian oksidasi biologi. Pengertian dalam cakupan sempit yaitu reaksi suatu zat dengan molekul oksigen. Pengertian dalam cakupan luas yaitu pelepasan hidrogen atau dehidrogenasi atau pelepasan elektron. Oksidasi selalu disertai reduksi akseptor oksigen. Enzim yang terlibat dalam oksidasi biologi atau oksidareduktase yang pertama enzim oksidase, yang kedua enzim dehidrogenase, yang ketiga enzim hidroperoksidase, yang keempat enzim oksigenase. Yang pertama enzim oksidase. Enzim oksidase mengkatalisis pengeluaran hidrogen dari substrat dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Enzim-enzim tersebut membentuk air atau hidrogen peroksida sebagai produk reaksi. Contoh, enzim sitokrom oksidase. Enzim ini adalah komponen terakhir pada rantai zat-zat pembawa respiratorik yang ditemukan dalam mitokondria. Enzim oksidase merupakan flaprotein, yaitu mengandung FMN atau FAD sebagai gugus protestik. Enzim yang termasuk kelompok ini, oksidase asam L-amino, yaitu enzim yang berikatan dengan FMN, ditemukan dalam ginjal dengan spesifitas untuk deaminasi oksidatif asam-asam L-amino. Enzim santin oksidase terdapat dalam susu, usus halus, ginjal, dan hati. 2. Enzim dehidrogenase. Enzim dehidrogenase adalah enzim yang mengkatalisis pengalihan hidrogen tanpa menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Enzim ini melaksanakan dua fungsi utama, yaitu 1. Pengalihan hidrogen dari substrat yang satu ke substrat yang lain dalam redoks. Yang kedua, sebagai komponen dalam rantai respiratorik, pengangkutan elektron dari substrat ke oksigen. Yang ketiga, enzim hidroperoksidase. Enzim ini menggunakan H2O2 atau peroksida organik sebagai substrat. Enzim ini melindungi tubuh terhadap senyawa-senyawa peroksida yang berbahaya. Enzim hidroperoksidase dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada peroksidase dan yang kedua ada katalase. Enzim peroksidase adalah enzim yang mereduksi senyawa-senyawa peroksida dengan menggunakan beberapa substansi sebagai akseptor elektron. Enzim peroksidase ditemukan dalam air susu, leukosit, dan trombosit. Dalam eritrosit dan jaringan yang lain, enzim glutathione peroksidase yang mengandung selenium sebagai gugus protestik mengkatalisis penghancuran H2O2 dan senyawa peroksidase lipid dengan glutathione reduksi. Enzim katalase menggunakan H2O2 sebagai donor elektron dan akseptor elektron. Enzim katalase menggunakan satu molekul H2O2 sebagai substrat atau donor elektron dan molekul lain H2O2 sebagai oksidan atau akseptor elektron. Katalase ditemukan dalam darah, sumsum tulang, membran mukosa, ginjal, dan hati. Enzim ini berfungsi untuk penghancuran hidrogen peroksida yang terbentuk oleh kerja enzim-enzim oksidase. Dan yang keempat ada enzim oksigenase, berhubungan dengan sintesis atau penguraian berbagai tipe metabolis. Peristiwa ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu yang pertama ada pengikatan oksigen dengan enzim pada tempat aktif, dan yang kedua reaksi di mana oksigen yang terikat direduksi ke substrat. Enzim oksigenase dibagi menjadi dua, yaitu 1. Enzim deoksigenase. Enzim ini menyatukan kedua atom oksigen ke dalam substrat. Dan yang kedua, enzim monoksigenase adalah enzim yang menyatukan hanya satu atom oksigen ke dalam substrat. Atom yang lainnya direduksi menjadi air sehingga diperlukan donor elektron atau substrat tambahan.
Sekian presentasi materi PPT saya tentang enzim dan koenzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.